Perkenalkan, nama saya Petrus Harami Saar, nomor induk mahasiswa 141-19041, ruang studi pendidikan biologi Universitas Katolik Widya Mandira. Tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas dari mata kuliah mikrobiologi dasar, yaitu menjelaskan materi mikrobiologi dasar tentang metabolisme mikroorganisme. Oke, mari kita lihat sama-sama materi. Baik, materi yang akan saya jelaskan yaitu materi mengenai metabolisme mikroorganisme. Yang pertama, pengertian dari metabolisme. Metabolisme merupakan keseluruhan reaksi kimia yang terjadi dalam sel. Reaksi kimia yang merombak senyawa organik seperti glukosa menjadi energi dan prekursor untuk biosintesis metabolit sekunder yang disebut katabolisme. Sedangkan reaksi kimia yang menyusun senyawa organik dari senyawa anorganik atau organik biasa kita sebut dengan anabolisme. Berikut gambaran umum mengenai metabolisme mikroorganisme. Gambar di bagian kanan yang panah ke atas itu menunjukkan penghasil energi berupa respirasi, fermentasi dan hasil fotosintesis dan menghasilkan energi berupa ATP. Dan gambar di bagian kiri yang anak panah ke bawah menunjukkan pengeluaran energi berupa biosintesis, transport nutrien dan pergerakan seluler dan menghasilkan ADP tambah TI. Berikut peranan enzim dalam metabolisme, yaitu dapat meningkatkan laju reaksi kimia dengan faktor jutaan atau bahkan miliaran. Enzim tidak akan berubah pada akhir reaksi. Berikut gambar interaksi enzim dan substratnya. Gambar yang menunjukkan enzim dan sisi aktif enzim dan substrat itu terus anak panah kompleks enzim substrat terus kemudian menghasilkan produk. Yang ke C ada klasifikasi enzim. Ada 6 kelompok enzim. Yang pertama, oksidereduktase, reaksi oksidasi, reduksi, atau transfer elektron. Contohnya, laktat dehidrogenase. Yang kedua, ada enzim transferase. Tipe reaksinya transfer kelompok fungsional seperti fosfat dan asam amino. Contohnya, glukokinase. Yang ketiga, ada enzim hidrolase. Tipe reaksinya pembelahan obligasi dengan penambahan air atau ini disebut hidrolisis. Contohnya glukosa 6-fosfatase. Yang keempat ada liase. Tipe reaksinya pembelahan ikatan C ke C, C ke O atau C ke N untuk membentuk ikatan rangkap. Contohnya ada pirufat dekarboksilase. Berikut ada isomerase. Tipe reaksinya penataan ulang atom kelompok molekul. Contohnya triosa fosfat isomerase. Yang keenam ada ligase. Tipe reaksinya reaksi penggabungan dengan menggunakan ATP. Contohnya DNA ligase. Nah, yang berikut ada faktor luar yang mempengaruhi aktivitas enzim. Faktor yang pertama itu adalah temperatur. Laju kimia akan meningkat dengan peningkatan temperatur, yakni akibat gerakan yang lebih cepat dari molekul dan reaksi katalisis enzim. Enzim juga akan rusak atau denaturasi jika temperaturnya terlalu tinggi. Berikut gambar
grafik pengaruh temperatur terhadap kerja enzim, di mana pada gambar temperatur optimumnya sekitar 40 derajat Celcius. Faktor yang kedua yaitu pH atau derajat keasaman. Kecepatan kerja enzim juga dipengaruhi oleh pH. pH tinggi akan mempengaruhi ionisasi sisi aktif dan sisi tak aktif enzim, menyebabkan perubahan bentuk enzim dan menurunkan sifat katalik sehingga aktivitas enzim menurun. Selanjutnya, mikroorganisme akan dapat melakukan aktivitas metabolismenya di berbagai lingkungan fisikokimia sesuai dengan keberagaman temperatur dan suhu yang dialami oleh enzim yang dimilikinya. Berikut gambar pengaruh pH terhadap kerja enzim, di mana pH optimumnya sekitar 7. Yang berikut ada konsentrasi substrat. Konsentrasi substrat, penambahan substrat akan mempengaruhi kecepatan kerja enzim. Sebelum ada penambahan substrat, maka kerja enzim terlihat normal dan stabil. Akan tetapi, jika substrat ditambahkan, maka sisi aktif enzim akan sering berkaitan dengan substrat atau dalam kondisi jenuh, sehingga enzim bekerja sangat keras dan mampu menghasilkan kecepatan reaksi yang tinggi. Yang keempat ada inhibitor enzim. Aktivitas enzim dapat diganggu oleh adanya zat inhibitor atau penghambat. Jenis inhibitor yang mampu mengganggu kerja enzim terdiri dari inhibitor kompetitif dan non-kompetitif. Inhibitor yang paling mudah untuk dipahami adalah inhibitor kompetitif. Karena inhibitor kompetitif akan bersaing dengan substrat untuk mendapatkan sisi aktif enzim. Jika sisi aktif enzim ditempel oleh zat inhibitor, maka enzim tidak dapat mengikat substrat sehingga reaksi akan berjalan kurang cepat. Itu mari kita perhatikan gambar pengaruh inhibitor pada enzim, di mana pada slide sebelumnya tadi menjelaskan bahwa inhibitor kompetitif akan bersaing dengan substrat untuk mendapatkan sisi aktif enzim. Jika sisi aktif enzim ditempel oleh zat inhibitor, maka enzim tidak dapat mengikat substrat hingga reaksi akan berjalan kurang cepat. Mari kita perhatikan gambar. Di sini menunjukkan sisi aktif enzim. Yang sebelahnya gambar substrat. Dan di bagian kiri sisi aktif enzim ini terdapat inhibitor kompetitif. Substrat masuk menghasilkan produk. Sementara bila inhibitor kompetitif berarti terjadinya zat penghambat terhadap kerja enzim sehingga tidak menghasilkan produk atau non-produk. Yang berikut kita bahas mengenai prinsip menghasilkan energi pada mikroba. Menurut Hope pada tahun 2005, sel mendapatkan energi baik dalam bentuk nutrisi atau sinar matahari yang harus diubah menjadi bentuk energi yang dapat digunakan. Hasil dari metabolisme sel adalah senyawa adenosin trifosfat atau sering kita sebut dengan ATP. ATP merupakan kelas senyawa yang dikenal sebagai penyimpan energi tinggi atau berenergi tinggi dari pemecahan nutrisi, atau terjebak oleh pigmen klorofil dan dilepaskan jika dibutuhkan oleh sel. Reaksi katabolik, molekul glukosa dipecah dan energi dilepaskan dalam bentuk ATP yang kemudian dapat dimanfaatkan untuk aktivitas reaksi anabolik. Selanjutnya, bagi sel ketika ATP dipecah
menjadi ADP atau adenosin difosfat dan gugus fos. Baik, sekian materi dari teman-teman. Itulah materi tentang metabolisme mikroorganisme. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Salam.